Hai Kak Riri, dari mana? Hai Kak Melani, saya dari kebun tanam bibit. Tanam apa saja di kebun Kak? Banyak saya tanam pisang, rambutan, durian. Wah, luar biasa. Nanti kalau panen, panggil-panggil nah Kak. Oh pasti. Ngomong-ngomong, jam berapa nih sekarang Kak? Kenapa kita rapi sekali? Aduh Kak, itu nih terlalu asik di kebun Kak. Lupa waktu. Hampir mau jam 5 Kak. Kita mau ibadah, kita mau sekolah minggu. Astaga, saya siap-siap nih pale dulu nah. Iya Kak, oke. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Semua menjawab, saya anak Tuhan selalu ceria. Nanti kalau kakak Melani tanya semua, jawabnya, saya anak Tuhan selalu ceria. Oke? Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Betul sekali. Sekali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Saya anak Tuhan selalu ceria. Sambil kita menunggu kakak tadi, kita sapa dulu ya teman-teman kita yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Ada adik Felicia yang sudah siap-siap ibadah. Wih, sudah pegang Alkitab. Kayaknya ada kemenangan imannya deh. Wih, mantap. Siapa lagi ya? Ada Sophie, Senia, dan Agatha. Wih, kayaknya baru bangun itu. Ih, tidak tahu ah. Wih, cantiknya senyumnya. Siapa lagi ya? Wah, ada adik Orin. Makan, minum susu. Makan banyak-banyak ya, supaya cepat besar. Siapa lagi ya? Ya, ada adik Gafra. Wih, apa itu di pundaknya? Wih, kayaknya peliharaannya itu. Burung apa kan namanya itu? Shalom adik-adik semua. Saya anak Tuhan selalu ceria. Sekali lagi deh, shalom adik-adik semua. Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, kita mulai ibadah kita ya. Ayo berdiri. Kita menyanyi, mari kita bersukaria. Tepuk tangan semua ya adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang lagi adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik semuanya, kita tetap tenang dan kita berdoa. Lipat semua tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami ya Tuhan, layak kami persembahkan ke hadirat-Mu atas segala kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Jauhkan kami dari segala cobaan-cobaan yang ingin mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyanyi lagi ya. Kita menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
adik-adik semua, saatnya kita menghafal ayat firman Tuhan bersama Kak Isna dan Kak Iin. Halo adik-adik. Pada saat ini kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Dapat Kakak Iin? Iya, adik-adik di rumah sudah dapat? Mari kita membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Adik-adik, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu dikuasai oleh iblis. Hatinya menjadi gelap. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Lihat ya, di dalam hati itu ada apa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hati manusia itu menjadi sangat gelap, dikuasai oleh iblis. Coba adik-adik lihat gambar ini. Gambar hati. Dalamnya ada binatang-binatang. Dan lihat deh, di tengah itu ada gambar iblis yang menusuk gambar mata. Artinya iblis itu membuat mata kita itu tertutup untuk hal-hal yang baik. Jadi yang dia pikirkan, yang dia lihat saja itu semua kejahatan-kejahatan. Karena dikuasai oleh iblis. Dan binatang-binatang itu adalah simbol kejahatan. Adik-adik, coba deh perhatikan. Di sana ada burung merak. Benar sekali. Burung merak itu adalah simbol kesombongan. Coba perhatikan burung merak ya. Itu bulunya sangat indah saat dia kembangkan. Tapi sayang sekali itu menjadi simbol kecongkakan atau kesombongan. Nah, di sana juga ada kambing. Kambing itu melambangkan binatang yang sangat keras kepala. Dia tidak mau mengikuti arahan orang lain dan dia hanya mau mengikuti dirinya sendiri saja. Dia sangat sukar dibimbing. Benar sekali, itu sifat manusia yang menurut kemauannya sendiri dan digambarkan sebagai kambing Kakak Iin. Di sini juga ada gambar babi. Itu melambangkan sesuatu yang kotor, najis, di mana manusia itu mengatakan hal-hal yang kotor, tidak benar, semua perbuatannya, semua perkataannya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya hidupnya itu najis, perbuatannya itu tidak baik. Malas kayak kura-kura, lihat saja jalannya, sangat lambat. Seperti harimau yang suka marah-marah. Juga ular yang suka bohong, dan juga serigala yang suka mencuri. Mengerikan ya. Tapi adik-adik, Allah sangat mengasihi kita semua. Yesus mati di kayu salib, dia menanggung segala dosa kita. Dan iblis kalah, coba lihat gambarnya. Iblis dan semua binatang-binatang tadi yang disimbolkan dengan kejahatan-kejahatan lari keluar. Dia mau bergerak keluar. Karena apa? Di dalam hati manusia sudah ada Yesus. Karena jika seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka iblis akan lari, sifat-sifat buruk juga akan keluar. Jadi sekarang hatinya sudah bersih, jadi putih. Benar sekali, jadi yang tinggal di hatinya itu adalah Roh Kudus yang mendiami dirinya. Dan karena Roh Kudus tinggal di hatinya, dia selalu mencintai Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dirinya. Dia selalu mendengarkan firman dan selalu mentaati perkataan Tuhan. Tapi tetap harus menyalibkan semua hawa nafsu. Artinya jangan biarkan dosa yang menguasai hati. Hatinya harus selalu tetap bersih dari dosa. Iya, hawa nafsu itu artinya keinginan yang sangat berlebihan. Coba lihat gambarnya. Karena sudah menyalibkan hawa nafsunya, jadi hatinya penuh dengan segala kebaikan. Ayo kita hafal lagi ayat hafalan yang tadi. Dari Galatia pasal 5 ayat 24. Ayo kita simpan dulu Alkitabnya ya Kak Iin, supaya kita menghafal dengan gerakannya. Ya adik-adik perhatikan dulu ya gerakannya. Ayo kita mulai Kak Iin. Ayo. 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 24.
Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, bisa? Ayo coba kita sama-sama ya belajar. Ayo berdiri semua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, pintar sekali. Ayo sekali lagi ya. Lebih semangat. Ya, 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yeay! Nah adik-adik, tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Yesus indah indah, oh indah. Tahu kan lagunya? Musik. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakui pengakuan iman percaya kita. Dan adik-adik silakan bangkit berdiri ya. Kita mulai. Pengakuan iman. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap pemeliharaanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur hari ini kembali kami boleh beribadah, meskipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu baik, yang selalu setia, dan selalu kami sembah dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus akan memelihara dan melindungi semua anak-anak sekolah minggu menjalani kehidupan mereka setiap hari. Berikan kekuatan, kesehatan, Engkau lindungi dan Engkau peliharakan dengan kuasa-Mu. Berkati dalam belajar setiap hari di rumah, berkati dalam membantu orang tua. Tolong Tuhan agar hidup mereka selalu menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan melalui tutur kata, melalui tingkah laku, melalui sikap hati. Anak-anak-Mu selalu hidup sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang tua mereka masing-masing, kiranya diberi hikmat akal budi untuk mendidik dan mengarahkan
mengarahkan setiap anak-anak kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi dengan kuasa hikmat. Demikian juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah online kami. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga itu menjadi sarana yang akan meneguhkan dan menguatkan hati anak-anak kami untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa mendoakan untuk setiap kebutuhan anak-anak kami di rumah bersama dengan orang tua mereka. Kiranya Tuhan sumber segala berkat akan selalu menyediakan dan mengatur berkat-Mu baik siang maupun malam. Kami berdoa kepada Tuhan saat ini untuk pendidikan anak-anak kami, supaya Tuhan juga tolong agar mereka boleh belajar dengan baik. Bahkan kelak ketika akan memasuki tahun ajaran yang baru, Engkau berikan petunjuk kepada anak-anak kami semua. Mereka yang akan masuk ke sekolah yang baru, melangkah ke kelas yang baru, kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk upaya pemerintah kami bersama dengan seluruh masyarakat dalam melawan COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga anak-anak juga disiapkan oleh Tuhan untuk hidup di new normal, dan mereka tetap hidup berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya bahwa perlindungan kami hanyalah daripada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya kami semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Firman Tuhan Kudengar. Adik-adik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bagaimana sih sikap doa? Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Oke adik-adik ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar melalui firman-Mu, adik-adik kami akan belajar. Kiranya Engkau tolong memberkati Tuhan, sehingga boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran adik-adik kami. Tuhan Yesus, berkati Kakak Intan yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau rapi, kiranya Engkau kuduskan Tuhan, sehingga boleh membawakan firman dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hidup tanpa Yesus, hidup kita berada di dalam kegelapan, seperti selendang ini. Nah, tetapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, hidup kita kemudian diperbaharui menjadi indah. Nah, seperti ini adik-adik, coba adik-adik lihat. Indah bukan? Nah, kalau kita mau hidup kita indah seperti ini, kita harus menerima Tuhan Yesus dan hidup kita menjadi perbaharui. Dan tugas kita selanjutnya adalah membuat hidup kita menjadi lebih indah. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik coba lihat buah apakah ini? Buah merah ini melambangkan kasih, simbol kasih. Nah, kita semua harus memiliki kasih. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua adalah kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Selanjutnya, buah apakah ini adik-adik?
Betul sekali, buah anggur. Buah anggur melambangkan sukacita. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam susah atau apapun, sukacita kita tidak boleh berkurang sedikit pun. Tetapi hari demi hari, sukacita kita harus semakin bertambah. Adik-adik ingat tidak waktu ada pernikahan di Kanaan? Apa yang terjadi? Adik-adik, pada waktu itu, pada saat pesta sedang berlangsung, anggurnya habis. Pada waktu itu orang sudah mulai panik, orang sudah mulai ketakutan. Tetapi untung saja ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu semua orang kemudian bersuka cita. Jadi buah anggur adalah simbol sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Selanjutnya buah apel. Buah apel adalah simbol dari damai sejahtera. Adik-adik tahu tidak, buah apel ketika pohon apel itu berbuah, ya, buah yang paling berada di ranting paling atas adalah buah yang paling enak. Tahukah adik-adik, itu adalah buah yang paling enak. Nah, itu melambangkan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi, maka hidup kita akan semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Selanjutnya, buah apakah ini? Buah asam yang berarti kesabaran. Buah yang berwarna coklat ini adalah buah asam. Kok bisa ya adik-adik melambangkan kesabaran? Padahal buah asam itu bagaimana kira-kira rasanya? Ada yang tahu? Buah asam itu adalah buah yang kecut, ya. Dan ternyata buah ini sangat memiliki banyak manfaat. Jadi seperti kehidupan kita adik-adik, meskipun orang bilang buah asam itu, aduh asamnya, aduh seperti ini. Nah, tetapi ingat buah asam itu memiliki banyak manfaat. Seperti itu juga kehidupan kita. Orang-orang yang sabar, meskipun mereka orang-orang yang sabar dan mereka menerima ketika mereka dihina, mereka diejek, mereka dicela, tetapi mereka tetap bersabar, maka orang-orang itu akan tetap memberikan manfaat. Selanjutnya, ayo, buah apakah ini? Buah ini berwarna orange. Buah apa? Pintar sekali, buah ini adalah buah jeruk. Buah jeruk melambangkan kemurahan. Buah yang berwarna orange ini dapat mengingatkan kita untuk selalu memberi. Coba kalau adik-adik punya buah jeruk, adik-adik buka, pasti buah itu bisa dimakan oleh beberapa orang. Itu melambangkan kemurahan. Kita berbagi, ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita lihat buah yang berikutnya. Nah, ada buah serikaya. Siapa yang sudah pernah makan buah serikaya? Buah serikaya itu buah yang enak ya. Buah yang berwarna hijau ini adalah simbol kebaikan. Adik-adik yang sudah pernah makan buah serikaya pasti akan melihat bijinya yang banyak, seperti mata-mata kecil-kecil biji-bijinya. Nah, itu adalah simbol kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kata firman Tuhan, hendaklah kebaikan kita diketahui oleh semua orang atau dilihat banyak orang. Ya, supaya dalam perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya ada buah alpukat. Kalau ke tempat makan pasti tahu jus alpukat pasti enak. Nah, buah yang berwarna hijau ini melambangkan kesetiaan. Kalau adik-adik pernah lihat buah alpukat, ketika kita lihat dari samping kanan, kita lihat dari samping kiri, buahnya sama saja, bentuknya sama, tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan, ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap setia. Jangan cuman hari Minggu saja kita baca Alkitab, kita berdoa, tetapi kita dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai hari Jumat, hari Sabtu, kita harus setia untuk berdoa dan beribadah. Kita harus juga setia dan taat kepada Tuhan, kepada orang tua kita.
Nah, buah apakah ini? Buah manggis. Buah manggis adik-adik adalah simbol kelemah lembutan. Meskipun buah manggis ini dari luar kulitnya agak keras, tetapi ketika kita buka dan kita makan buahnya sangat manis dan lembut. Ya, dan buah manggis ini adik-adik sangat banyak manfaatnya. Nah, Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan kita untuk kita menjadi penuh dengan lemah lembut di dunia yang penuh dengan kejahatan. Lemah lembut itu, bagaimana sih caranya adik-adik menjadi orang lemah lembut? Ada 3. Yang pertama, kita menjadi orang yang tunduk atau taat kepada Tuhan. Kita mau yang kedua, kita mau dibentuk, kita mau diajar oleh Tuhan. Ketika mungkin ada orang tua yang mengajar kita atau teman-teman yang mengingatkan kita, kita mau menerima teguran teman-teman kita mau menerima ajaran. Tidak mudah marah-marah ketika diajar atau dinasehati dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita menghargai orang lain. Adik-adik, buah yang terakhir buah apa ya? Nah, buah nenas. Buah nenas itu merupakan simbol dari penguasaan diri. Adik-adik, untuk menikmati buah yang sangat lezat ini butuh waktu adik-adik. Karena kulitnya buah nenas itu keras, kita harus mengupasnya dan itu butuh waktu. Aduh ribet ya adik-adik untuk mengupas buah nenas, tetapi enak isinya. Nah, ini mengajarkan kita tentang buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri artinya kita bisa menahan diri kita dari segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah supaya hidup kita indah dan memuliakan Tuhan. Pelajaran kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, dengarkan ya Kakak Intan baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama adik-adik kita yang akan mempersembahkan pujian. Kepada adik Paci, Sopi, dan Senia, disilahkan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami sudah belajar firman-Mu. Juga Tuhan sudah menolong adik-adik kami Tuhan, dan hati kami, kehidupan kami sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami ke depan menjadi lebih indah lagi. Ajar kami Tuhan, tuntun kami agar dalam kehidupan kami boleh memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur hari ini kita telah beribadah kepada Tuhan. Semua pasti suka makan buah-buahan. Ingat ya adik-adik, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anakku semua, mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Ibu Tirsa percaya semua anak-anak telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, tugasnya dalam minggu ini yaitu membuat gambar. Bisa ditaruh di karton, anak-anak menggambar buah-buah, kemudian tulis buah-buah roh itu apa. Nanti difoto, kemudian dikirim, dan minggu depan kita akan tampilkan. Gitu ya, mengerti? Pokoknya semua anak-anak membuat sendiri. Dari apa yang didengar hari ini juga bisa dari ceritanya Kak Isna tadi sama Kakak Iin, mau gambar hewan-hewan itu bahwa ini saya tidak boleh malas seperti kura-kura contohnya. Jadi seperti itu ya anak-anak semuanya. Jadi buat dari yang kalian dengarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini, kalian membuat gambar. Dan sekarang kita akan lihat ada aktivitas, ada kegiatan-kegiatan, foto-foto kegiatan yang dikirimkan oleh orang tua. Ini dia, kita lihat.
Sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Dadah.